Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cegah Narkoba dimanapun Anda berada, bersama saya Diva Agustina akan menemani Anda dalam acara Beken Berita Kekinian Nusa Tenggara Barat 27 Agustus 2024. Nah, pada hari ini saya akan membawakan berita yang sangat menarik. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke berita yang pertama. Lantik 63 pejabat fungsional, BNN tingkatkan profesionalisme kelembagaan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan, profesionalisme, dan kinerja pegawai. Badan Narkotika Nasional atau BNN melantik 63 pejabat fungsional yang berasal dari satuan kerja BNN Pusat maupun BNN Provinsi di ruang Muhammad Hatta, Gedung Tan Tarisna BNN, Cawang, Jakarta Timur pada Kamis 22 Agustus 2024. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi atau SDMAO BNN, Zainul Muttaqin, yang memimpin upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut menyampaikan selamat kepada seluruh pejabat fungsional yang baru dilantik dan berharap mereka dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dalam mendukung seluruh program kerja BNN dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Ia juga menekankan pentingnya memegang teguh nilai-nilai dasar aparatur sipil negara atau ASN seperti berakhlak dan bekerja keras, serta selalu berinovasi dalam bekerja. Kepala Biro SDMAO dalam kesempatan tersebut juga mengingatkan agar seluruh pegawai terus meningkatkan keterampilan dan keahlian, serta saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama Indonesia bersinar bersih narkoba. Sobat Cegah Narkoba, kita lanjut ke berita kedua. BNN raih penghargaan JDIHN 2024. Badan Narkotika Nasional atau BNN berhasil meraih penghargaan sebagai anggota terbaik kategori lembaga pemerintah non-kementerian dalam ajang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional atau JDIHN 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional atau BPHN, Kementerian Hukum dan HM di Hotel Aston Kartika, Jakarta Barat, Kamis 22 Agustus 2024. Diserahkan langsung oleh Kepala BPHN, Profesor Dr. Widodo Ekadjahjana. Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur Hukum Deputi Hukum dan Kerjasama BNN. Ini pertama kalinya BNN menerima penghargaan, masuk ke dalam urutan 5 terbaik anggota JDIHN dari 32 lembaga pemerintah non-kementerian. Lebih lanjut, Toton Rashid mengatakan keterlibatan BNN sebagai anggota JDIHN mendorong BNN untuk melakukan perbaikan metadata dan memotivasi BNN untuk menjadikan JDIHN sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi anggotanya dalam mengimplementasikan hukum narkotika di Indonesia. Toton Rashid menjelaskan bahwa penghargaan ini akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan nilai Indeks Reformasi Hukum atau IRH BNN yang merupakan salah satu komponen penilaian reformasi birokrasi. Ia juga meyakini bahwa dengan adanya penghargaan ini, BNN telah membuktikan adanya peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Sobat Cegah Narkoba, kita lanjut ke berita yang ketiga. BNN, Fakultas Psikologi UI, dan CPDAP bahas program pendidikan dan non-gelar bagi konselor adiksi. Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah atau PLRIP, Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional atau BNN, bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia atau UI, serta didukung oleh The Colombo Plan Drug Advisor Program atau CPDAP melakukan pembahasan program pendidikan non-gelar bagi konselor adiksi di Crown Plaza Hotel, Bandung, Jawa Barat pada Kamis 22 Agustus 2024. Sebagai informasi, pendidikan non-gelar memiliki beberapa keunggulan dalam hal
fleksibilitas, dan terfokus pada keterampilan serta pengetahuan yang dibutuhkan secara langsung pada lingkungan pekerjaan, seperti teknik konseling, manajemen kasus, dan pemahaman tentang dinamika adiksi. Hal ini membuat pendidikan non-gelar lebih relevan dan tepat sasaran bagi mereka yang ingin terjun langsung dan berkontribusi dalam penanganan adiksi narkotika. Hal tersebut sangat membantu konselor dan asisten konselor adiksi yang tersebar di beberapa kementerian atau lembaga lainnya, bahkan yang bernaung di komponen masyarakat, di mana mereka sangat membutuhkan berbagai pilihan jalur pendidikan yang dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam melakukan layanan rehabilitasi. Poin inilah yang menjadi keunggulan terutama bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya atau waktu sebagaimana menempuh pendidikan gelar formal. Melalui pelatihan singkat, seorang konselor atau asisten konselor dapat membangun kompetensi yang diperlukan untuk menjadi tenaga terampil dan kompeten dalam melakukan layanan rehabilitasi penyalahguna narkotika. Direktur PLRIP, Dr. Bina Ampera Bukit, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan yang telah berlangsung selama 3 hari sejak Selasa 20 Agustus 2024 ini dilakukan untuk menindaklanjuti kerjasama BNN dengan UI yang didukung CPDAP dalam rangka persiapan pelaksanaan program pendidikan bergelar dan pendidikan non-gelar yang akan diimplementasikan di bawah naungan Fakultas Psikologi UI. Hari ini kita membahas persiapan terkait pendidikan non-gelar, mulai dari cara menyusun kurikulum seperti apa, pendidikannya seperti apa. Inilah nanti yang akan kita laksanakan. Pada kesempatan yang sama, Dr. Harta Napitupulu selaku Wakil Dekan 2 Bidang Sumber Daya, Pentura dan Administrasi Umum Fakultas Psikologi UI mendukung sepenuhnya kerjasama antara Fakultas Psikologi UI dengan BNN yang diprakarasai oleh CPDAP sebagai bentuk kontribusi dalam peningkatan sumber daya manusia atau SDM di bidang rehabilitasi narkotika, khususnya bagi konselor dan asisten konselor adiksi. Fakultas Psikologi UI telah rampung mempersiapkan kurikulum pada program Pasca Sarjana Adiksi yang akan dibuka pada tahun 2025 mendatang sebagai bentuk implementasi kerjasama tersebut. Selain itu, pihaknya juga tengah mempersiapkan program non-gelar bagi para konselor dan asisten konselor adiksi yang terbuka untuk umum guna meningkatkan kapasitas peserta didik, sehingga nantinya dapat memberikan layanan berkualitas kepada klien rehabilitas penyalahguna narkotika. Sobat Cegah Narkoba, kita lanjut ke berita yang keempat. Ungkap tindak pidana narkoba, Sat Narkoba Polres Mataram amankan seorang pria terduga pelaku. Satres Narkoba Polres Mataram telah berhasil mengamankan satu terduga pelaku tindak pidana narkoba dalam pengungkapan yang dilaksanakan Selasa 20 Agustus 2024 pukul 15.00 WITA di wilayah hukum Polres Mataram. Terduga yang diamankan di sebuah kos-kosan di wilayah lingkungan Karangbangbang, Kelurahan Cilinaya, Kota Mataram. Ia seorang pria berinisial AS, 34 tahun, beralamat di Mekarsari, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Dalam penjelasan yang diterima media dari Kasat Res Narkoba Polres Mataram AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputura, terduga diamankan di salah satu kos-kosan yang berada di Kota Mataram. Sesuai informasi yang kami peroleh bahwa di kos-kosan tersebut akan transaksi narkoba. Kos-kosan tersebut memang kerap digunakan untuk tempat transaksi barang tersebut berdasarkan informasi warga sekitar. Ucap Kasat Narkoba kepada media ini Rabu 21 Agustus 2024. Tim opsional kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terduga, ditemukan 2 poket sabu siap edar yang disimpan di saku celananya. Telah diamankan, terduga mengaku tinggal di Kecamatan Narmada. Selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah terduga pelaku di Narmada. Namun setelah dilakukan penggeledahan, tidak ditemukan BB narkotika. Dari hasil pemeriksaan sementara, terduga memang mengakui sering melakukan transaksi barang haram tersebut. Atas perbuatan terduga dikenakan pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika tahun 2009 dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun penjara atau ADB. Sobat Cegah Narkoba, kita lanjut ke berita terakhir. Polres Sumbawa amankan 2 pria terduga pelaku narkoba di Alas.
Dilansir dari investigasi bayangkara.com, Satres Narkoba Polres Sumbawa menangkap 2 pria terduga pelaku tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu. Masing-masing berinisial Ina alias H 27 tahun dan A 56 tahun, warga desa Juranalas, Kecamatan Alas. Senin 19 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WITA. Kapolres Sumbawa AKBP Bagus Nyoman Gede Junaidi saat dikonfirmasi melalui Kasat Narkoba AKP Tamrin mengungkapkan penangkapan itu menindaklanjuti laporan masyarakat yang resah lantaran kerap adanya aktivitas jual beli narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Alas. Dari informasi yang diterima, kami langsung melakukan penyelidikan dan penggerbekan ke lokasi dan berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku beserta barang bukti terkait narkoba. Kasat menjelaskan bahwa kedua terduga pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda, di mana SDR Ina alias H diamankan saat berada di pinggir jalan di dusun dalam desa dalam Kecamatan Alas, dan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik transparan berisikan narkotika yang diduga sabu dengan berat bruto 5,14 gram. Selanjutnya, petugas melakukan pengembangan dan penggeledahan ke rumah H di desa Juranalas, dan saat itu petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 pipa kaca yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 172 gram, 1 timbangan digital, 2 klip obat kosong, 1 skop plastik, 1 korek api, dan 1 HP Android. Selain itu, petugas juga menemukan terduga pelaku A yang saat itu tengah berada di rumah tersebut dan langsung turut diamankan. Berdasarkan pengakuan kedua terduga pelaku, barang haram tersebut didapatnya dari seorang pria yang berada di Desa Baru, Kecamatan Alas. Petugas yang menerima informasi tersebut kemudian bergerak cepat menuju lokasi yang diberikan. Namun saat tiba di lokasi, keberadaan pria tersebut tidak ditemukan. Kasat juga mengatakan kedua pria tersebut diduga kuat merupakan penjual atau pengedar narkotika jenis sabu yang kerap beroperasi di wilayah Kecamatan Alas. Guna proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut, kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti selanjutnya dibawa dan diamankan ke Mapolres Sumbawa. Saat ini, kedua terduga pelaku telah diamankan dan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut, pungkasnya. Tidak lupa saya ingatkan kepada seluruh masyarakat yang ingin melakukan rehabilitasi, langsung saja ke kantor BNN-TB terdekat karena rehabilitasi gratis. Langsung saja hubungi nomor di bawah ini. Ya Sobat Cegah Narkoba dimanapun kalian berada, berita terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada episode kali ini. Saya Diva Agustina pamit undur diri, sampai jumpa di episode beken berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.